بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن لهم حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام النبهاني وشارحها الإمام اللحجي وناشرها الإمام أبو ياسين محمد علوي المالكي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام النبهاني والإمام اللهجي رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأنورهم، لم يصفه واصف إلا شبهه بالقمر ليلة البدر. وكانوا يقولون هو كما وصفه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حيث يقول: أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الغمام. وكان صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. وكان صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا مقصدا. ومعنى المقصد المتوسط بين الطول والقصار. وكان صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بياضه بحمرة. وكان أسود الحدقة أهدب الأشفار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بحمرة ضخم الهامة أغر أبلج أهدب الأشفار. ومعنى الأغر الصبيح، والأبلج الحسن المشرق المضيء. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. Puji syukur kehadiran Allah, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin, masih kita berada di bab yang akan menyebutkan bagaimana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih di bab itu. Babnya ini lumayan panjang.
bab terpanjang di kitab atau di pembahasan syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal di sini disebutkan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, kana sallallahu alaihi wasallam azharul lawn nayyirahu wa hasanah. Azhar, arti azhar di situ artinya putih, terang. Putih dan terang, bercahaya muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna araqahu al-lu'lu'. Nabi itu kalau berkeringat, keringatnya itu seperti mutiara. Jadi keringatnya pun indah. Keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berkeringat karena beliau manusia. Manusia yang normal berkeringat. Nabi berkeringat. Cuman keringatnya itu seperti mutiara. Seperti butiran mutiara. Bagaimana indahnya. Seperti itulah keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sekali-kali kita menyamakan apa yang ada pada diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi manusia, kita manusia. Oh, berarti keringat Nabi seperti keringat kita. Jangan. Jauh. Usah dibandingkan. Nabi manusia, kita manusia. Berarti darah Nabi seperti darah kita. Tidak. Apa yang keluar dari Nabi ketika buang air kecil atau buang air besar sama seperti kita, tidak. Makanya ketika ada kelompok yang meragukan hadis di Sahih Al-Bukhari, ketika Imam Bukhari menceritakan ada sahabat Abdullah bin Zubair meminum darah bekas candu Nabi Muhammad SAW. Ada sahabiyah, sahabat perempuan Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Beliau ini adalah mantan budaknya ayah Nabi. Jadi Ummu Aiman ini yang mengasuh Abdullah ayah Nabi. Kemudian ayah Nabi meninggal karena dia budak itu diwariskan jadi warisan Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang mengasuh Nabi, membantu ibu Nabi. Bahkan ketika ibu Nabi meninggal, beliau jadi ibu Nabi. Makanya Nabi katakan Ummu Aiman ummi. Ummu Aiman itu ibuku, kata Nabi Muhammad SAW. Ummu Aiman namanya Barakah Al-Habasyiyah dari Ethiopia, dari Afrika. Ummu Aiman. Ummu Aiman diriwayatkan pernah meminum air kencing Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada kelompok-kelompok yang ngerasa dirinya modern, yang ngerasa hebat, yang ngerasa sekarang udah maju, mengingkari cerita tersebut, walaupun cerita itu ada di Bukhari, di Muslim. Jadi kata mereka, tidak semua hadis Bukhari Muslim harus kita terima. Cerita ini tidak masuk akal, masa? Datanglah Syekh Al-Mufti, Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir waktu itu. Masih ada beliau, hafizahullah. Beliau bantah kelompok itu bukan dengan dalil, bukan dengan permasalah, bukan dengan dalil darah Nabi suci, nah, bukan dari sanadnya, bukan dari hadisnya, bukan. Tapi beliau karang satu kitab. Apa isi kitab itu? Tentang Nabi Muhammad SAW. Beliau kirimkan karangan itu, beliau tujukan kepada mereka agar mereka tahu dulu siapa itu Nabi Muhammad SAW. Orang yang merasa aneh ketika ada sahabat meminum darah Nabi, ketika ada sahabat perempuan meminum air baulun Nabi, itu orang yang tidak kenal atau tidak pernah baca tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi di pikiran dia, Nabi itu sama dengan dia.
Ketika dia canduk yang keluar darah kotor, berarti Nabi juga yang keluar darah kotor. Nah, itu pemikiran yang salah. Tidak ada darah kotor pada tubuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kau samakan darahmu dengan darahnya. Itu tidak boleh. Jadi jangan disamakan apa yang ada pada Nabi, walaupun namanya sama dengan apa yang ada pada kita, tapi tidak boleh disamakan dengan kita. Keringat, Nabi berkeringat, tapi tidak sama keringat Nabi dengan keringat kita. Muhammadun basyarun walaysa kal basyar, itu pahami. Makanya Imam Busiri luar biasa sekali ketika beliau mengatakan Muhammad basyar, Muhammad manusia, tapi tidak seperti manusia. Muhammad berkeringat, tapi keringatnya tidak sama seperti keringat kita. Itu maksud dari Muhammadun basyarun walaysa kal basyar. Muhammad manusia, tapi tidak seperti manusia. Ka'anna araqahul lu'lu'. Keringatnya itu seperti mutiara, butirannya itu. Idza masya takaffa. Nabi ini kalau jalan takaffa. Takaffa di sini artinya ka'annama yanhattu min sabab. Jadi beliau itu kalau jalan seperti orang yang jalan dari daratan tinggi, berarti kayak nak maju ke depan. Itu gaya jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa anwarahum. Dalam kitab Ihya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Sayyidah Aisyah dan Abu Nuaim dari Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ahsanan nasi wajhan wa anwarahum, paling gantengnya, paling sempurnanya orang yang memiliki muka dan paling bersinar muka, itu adalah muka Nabi Muhammad SAW. Kayak Nabi katakan di dalam hadis, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang tidak melihat aku nanti di hari kiamat, tidak mendapatkan syafaat, tidak mendapatkan bagian dari cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu celaka, kata Nabi. Makanya dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ra'ani aw ra'ani aw ra'a man ra'ani aw ra'a man ra'a man ra'ani dakhala jannah. Yang melihatku masuk surga, yang melihat orang melihatku masuk surga, terus sambung sampai akhir zaman, insya Allah masuk surga. Berkat perpindahan pantulan dari penglihatan mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya yang mengamalkan, yang patuh, yang menjalankan syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahsanan nas wajhan wa anwarahu. Lam yasifhu wasifun illa syabbahahu bil qamar lailatal badri. Kata Siti Aisyah, tidak ada yang mensifati Nabi ketika ditanya bagaimana sifat Nabi, kecuali mereka mensifati Nabi, Nabi itu seperti bulan purnama. Nah, itu pasti. Banyak riwayat hadis yang mensifatkan Nabi seperti bulan purnama, seperti bulan purnama. Kenapa tidak seperti bulan? Kenapa tidak seperti matahari? Karena matahari itu memang terang, tapi terangnya itu panas. Terangnya itu menyakiti, ya. Beda dengan bulan. Bulan itu terang, tapi terangnya itu menyinari dan tidak menyakiti. Makanya detailnya ulama dalam mensifati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang harus kita ambil dari sini, ketika kita mengucapkan statement atau apapun itu yang berkaitan dengan Nabi, yang akan kita nisbatkan kepada Nabi, itu harus hati-hati. Kalimatnya itu harus kita jaga. Jangan sembarangan menisbatkan sesuatu kepada Nabi. Jadi jangan inti omongan inti ada Nabi dan ada omongan yang tidak pantas. Jangan. Jangan. Dia inti buat status misalkan, atau inti buat apa, atau inti ceramah, atau inti ngobrol biasa lagi bahas Nabi. Nah, jangan ada kalimat-kalimat yang tidak pantas
yang barengan omongannya dengan Nabi Muhammad, nyambung dengan nama Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh. Apapun itu, ente ingin menyamakan Nabi dengan sesuatu, nah, jangan sembarangan. Lihat sahabat ketika mereka mensifati Nabi Muhammad. Mereka mensifati Nabi seperti apa? Seperti bulan. 90% atau 95% sahabat kalau mensifati Nabi seperti bulan. Ada yang mengatakan seperti matahari, ada. Cuman satu sahabat, satu riwayat cuman yang menyebutkan Nabi itu seperti kasyams, seperti matahari. Ka'anna syamsa tajri fi wajhi atau taduru fi wajhi. Kata sahabat ini seperti matahari jalan di muka Nabi Muhammad SAW. Ada, cuman riwayat satu cuma. Satu riwayat, tidak banyak sahabat yang mensifati Nabi dengan matahari. Artinya mereka itu menjaga, mereka itu berusaha ketika mensifati Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifat, dengan kalimat-kalimat yang pantas atau pas untuk Nabi. Itu pun mereka tidak sampai ke hakikatnya, tidak sampai kepada hakikat Nabi Muhammad SAW. Makanya ngomong yang ngomong sembarangan itu menunjukkan dan Allah beri taufik dalam ucapan. Makanya kita minta taufik sama Allah. Wabil khusus yang suka di atas atau di depan mikrofon, yang suka di atas mimbar, yang suka tampil itu harus terus minta taufik. Ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih waffiqna Allahumma lil khair wa a'in alaih. Termasuk doa salam, wahai zat yang memberi taufik kepada orang-orang baik untuk mereka mengamalkan amalan baik, tolong beri kami taufik. Taufik bukanlah uang taufik. Taufik itu Allah gerakkan hati kita, Allah gerak. Jadi taufik fil qalb, taufik fil qaul. Ngomong tapi omongannya tidak pernah bikin adu domba misalkan. Nah, itu berarti orang dapat taufik. Ketika dia melakukan satu hal tersebut. Jadi taufik dari kalimat waffaqa, pas. Keputusannya pas, ucapannya pas, tingkah lakunya pas, dia pergi kemana pas, muwaffaq. Oh, dia ngomong cak ini di waktu cak ini pas. Acara takziah ada ustadz ceramah ngelawak, pas dah itu? Tidak pas. Ini acara takziah. Oh, lagi sedih. Nah, berarti dia ngomong tidak pas, itu artinya bahasa Arab tidak muwaffaq, ghairu muwaffaq, tidak diberi taufik. Berarti pas acara kawinan dia bahas masalah kematian, pas tidak? Tidak pas. Oh, lagi kawin baca ada cerita acara kawin, ada qori dulu. Qori ini baca Quran, bacalah dia dengan auzubillah bismillah panjang lebar depan Abu yang Muhammad. Ini cerita di depan Abu yang Muhammad, kawinan anaknya Abu yang Muhammad. Ini budak baca at-talaq marratan, baca bab tolak dibabit sama Abu yang. Ini tidak pas. Acara kawinan yang dia baca ayat masalah tolak, berarti kan cacat doakan. Itu artinya tidak muwaffaq. Dia ngomong tidak pas. Kadang omongannya benar, kadang omongannya benar. Ucapannya itu benar, ucapannya, tapi waktunya tidak pas. Nah, berarti gaya muwaffaq. Bukan sekarang waktunya ente ngomong cak ini. Nah, itu. Tapi ente ngomong itu gaya muwaffaq. Kita tidak bisa kontrol ini. Ini murni giringan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selalu minta taufik kepada Allah dalam perbuatan, dalam keputusan, dalam ucapan, dalam keyakinan. Harus minta taufik. Banyak orang yang tidak dijak taufik. Ketika contoh menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Ini kan tidak ada taufik berarti. Masa azan. Ini sebagai contoh, bukan mungkin. Ini sebagai contoh. Dan dapat taufik berarti. Masa azan yang mulia,
Azan wahyu dari Allah untuk Nabi. Azan adalah untuk tidak akan Allah datangkan kiamat sampai nanti azan. Artinya azan ini amanun lana. Selagi kita bangun subuh dengar azan, insya Allah aman hari itu. Tapi kalau sampai ada orang yang tinggal di zaman bangun subuh, kata azan, nah hati-hatilah dia itu. Disamakan dengan gonggongan anjing. Nah, gitu. Ini berarti tidak muafak. Kalau dia memang maksudnya niatnya menghina syariat, bahaya. Tapi terkadang tidak, niatnya tidak menghina, cuma ngomong banyak los. Nah itu bahayanya tidak muafak tadi. Akhirnya jadi keributan. Ada wong yang bikin ajaran baru, yang bikin ribut, tidak muafak. Ada yang menyamakan, ini terjadi. Masalah nasab-nasab ini lah kemarin-kemarin. Atau wong tadi buat status. Hati-hati kalau buat status. Kadang buat status, tambah banyak orang yang buat status di WhatsApp, di Instagram, di Facebook. Dia tidur, dosanya nambah terus. Ambil mau status, dia tidur. Tidak tahunya status tadi buat dosa. Karena tidak muafak. Itu jadi. Kalau masa Nabi Muhammad tidak punya keturunan. Iya, Nabi itu punya keturunan. Ayam saja punya keturunan. Jadi menyamakan Nabi dengan ayam. Ini terjadi. Muslim bahkan dipanggil guru, dipanggil ustaz. Kata dia, iya Nabi punya keturunan, ayam dia punya keturunan. Cuman main masalah sekarang ini Ba'alawi keturunan Nabi atau bukan, status dia itu. Jadi disamakan dia, jadi omongan dia tadi itu digabung Nabi keturunan, ayam ini gaya-gaya tamparan. Kalau depan kita orang tadi ngomong harus kita tampar mulut. Kalau tidak berarti kita tidak cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak muafak. Hukumnya kalau di zaman Qadiriyah bisa dicambuk, dipenjara itu. Keras kalau menisbatkan sesuatu yang tidak pantas kepada Nabi Muhammad SAW. Dari mana kita pelajari itu? Dari sahabat. Ketika mereka ingin mensifati Nabi, mereka pilih kalimat yang betul-betul pantas untuk Nabi. Matahari ciptaan Allah. Matahari tanda kebesaran Allah. Matahari makhluk yang agung, makhluk besar. Bahkan bumi ini tidak bisa dibandingkan dengan matahari. Kan gitu, matahari ini planet menyinari beberapa planet, bukan hanya bumi yang disinari oleh matahari. Ada beberapa planet besar matahari. Qudratullah. Kita kalau tafakur matahari, kita akan yakin betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa agungnya yang menciptakan matahari. Tapi tetap matahari di dalam Al-Quran disebutkan wasyamsi wa duhaha. Allah sebutkan sebagai sumpah demi matahari dan demi waktu duha atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya makhluk yang agung, makhluk yang luar biasa. Tapi tetap sahabat rata-rata tidak mensifatkan Nabi dengan matahari. Karena tadi mereka ingin mencari, memilih kata-kata yang pas untuk Nabi Muhammad SAW. Dan ini kita dapat dari guru-guru. Bahkan para masyayikhuna, para guru-guru kita itu, mereka tidak pernah mengatakan, oh Nabi di peperangan Uhud kalah. Tidak mereka katakan Nabi kalah. Kenapa? Karena kalimat kalah tidak pantas untuk Nabi Muhammad SAW. Saking padahal kalau mau sejarahnya memang terpukul mundur atau sahabat yang kalah. Tidak mereka nisbatkan kalimat kalah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi selalu mansur, Nabi selalu ditolong sama Allah, Nabi selalu dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu adab dalam mengucapkan, adab dalam berkata ketika apalagi hal-hal yang berkaitan dengan Nabi. Nah jadi kulil khair au uskut. Kita di zaman akhir ini ngomong baik atau diam. Kalau ragu omongan kita ini baik atau tidak,
Kita ini pas ngomong muwafaq atau tidak, ada faedahnya atau tidak, bermanfaat atau tidak, maka lebih baik diam. Lebih selamat. Diam itu lebih selamat. Jangan meloi arus. Sekarang lagi rami ini melo. Lagi rami ini melo share ke grup ini. Hati-hati. Kalau nge-share tuh majlis cawisan, majlis taklim kita share, itu faedah. Tapi kalau kita share bikin yang adu domba, fitnah, yang bikin wong dengernya gerem, wong dengernya langsung itu usah. Lebih baik tidak usah. Nah, lam yasifhu wasifun illa syabbahahu bil qamar lailatal badri. Kata Siti Aisyah, tidak ada yang mensifati Nabi kecuali mereka mensifati Nabi Muhammad SAW seperti bulan purnama. Sifat yang paling mereka rasa itu cocok nian untuk Nabi Muhammad SAW. Wa kanu yaqulun, mereka sahabat-sahabat, para orang-orang yang mensifati Nabi itu mengatakan mensifati Nabi kama wasafahu sahibuhu Abu Bakr As-Siddiq, seperti yang disifatkan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rafiq fil ghar, beliau yang menemani Nabi ketika berada di gua Hira, di gua Thawr dalam perjalanan hijrah. Yang pertama kali iman, yang pertama kali masuk Islam dari laki-laki, itu Abu Bakar As-Siddiq yang menghabiskan waktunya, hartanya, tenaganya, semuanya. Bahkan keluarganya itu juga dikhidmahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau Abdullah. Namanya itu Abdullah. Abdullah bin Abi Quhafah. Ketemu dengan Nabi di Murrah. Jadi nasab beliau Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir bin Umair bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Jadi kalau kita baca nasab Nabi, ada kakek Nabi yang bernama Murrah. Nah, disitulah ketemu nasab beliau dengan nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar ini ketika masuk Islam, ayah, ibunya, anaknya, semua masuk Islam. Makanya walaupun abahnya masuk Islamnya itu telat. Abah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena la ikraha fid din. Nah, ini termasuk dalil bahwasanya Islam itu tidak memaksa orang untuk masuk agama Islam. Tidak ada paksaan kata Allah. Ngapa ya Allah kata paksaan? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kalau udah jelas kata Allah, mana yang sesat, mana yang benar. Maka tidak usah dipaksa. Itu di dalam Al-Qur'an. Bukti bahwasanya Nabi Muhammad tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Ayah Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abu Quhafah itu masuk Islamnya kaget di Fathu Mekah di tahun 8 Hijriah. Itu baru masuk Islam. Baru baiat Nabi Muhammad SAW. Bahkan waktu baiat itu sudah tua. Dibimbing, dituntun nama Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, coba kau ngomong ke anak, biar anak yang datang ke rumahnya. Adab akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk karena ra'sahu thagamah, diriwayatkan ketika datang ke Nabi rambutnya itu dah putih galau, dah beruban galau. Jadi kata Nabi, kenapa tidak tahu ngomong, biar kita yang datang ke rumah, biar beliau baiat di rumah. Lah kata Sayyidina Abu Bakar. Ini lihat Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, huwa ahaqqu an ya'tiya ilaik. Dia yang lebih pantas datang menghadapmu ya Rasulullah. Karena yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak Sayyidina Abu Bakar tidak ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, apa aja antum mampir ke rumah. Orang tua kami nak masuk Islam. Bapaknya dikeluarkannya ngadep Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kata Sayyidina Abu Bakar, dia ya Rasulullah lebih pantas untuk menghadap. Ta'zim, ikram, tabjil, kemuliaan, cara mengagungkan yang luar biasa dari sahabat Nabi Muhammad SAW.
Bahkan bapak mereka yang sudah tua pun, kata mereka, lebih pantas mereka, bapaknya yang datang ngadep Nabi. Padahal Nabi ngomong, coba kalau Anda tahu, biar Anda yang datang ke rumahnya. Jadi di sini adab sahabat, di situ akhlak mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam di tahun 8. Jadi bukti bahwasanya tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Tidak boleh kita maksa orang masuk agama Islam. Tidak boleh. Tidak boleh. Tugas kita cuma tabligh, menyampaikan apa yang dipesankan oleh Nabi, apa yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu tugas kita. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau masuk Islamnya telat. Cuman karena Allah sayang dengan beliau, jadi umur abahnya dipanjangkan sampai masuk Islam. Ibunya sudah lama masuk Islam. Anaknya Islam. Bahkan cucunya Islam. Cucunya juga sahabat. Jadi tidak ada 4 generasi, 4-empatnya sahabat kecuali di keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada generasi 4-empatnya sahabat kecuali di keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Abahnya Abu Bakar yang bernama Abu Quhafah atau Utsman, namanya Utsman, gelarnya Abu Quhafah. Sahabat. Punya anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya putri yang bernama Asma bintu Abu Bakar, sahabat. Asma punya anak yang bernama Abdullah. Asma ini nikah sama Zubair, punya anak Abdullah. Abdullah tadi yang minum darah Nabi itu. Asma punya anak Abdullah. Abdullah juga sahabat. Jadi 4 generasi dari satu keluarga, 4-empatnya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. 3 generasi saja jarang. Jadi kalau kita buka bab sejarah biografi sahabat, 3 generasi. Artinya anak, bapak, kakek. Anak, bapak, kakek. Sahabat kalau itu jarang. Kemarin baru kita temukan satu lagi. Hadis nomor 5 atau nomor 6 dari kitab Riyadhus Shalihin, perawinya Ma'an bin Yazid bin Barok kalau tidak salah. Itu 3-tiganya sahabat. Anak, bapak, kakek. Sayyidina Abu Bakar bukan hanya 3, 4. Jadi Abdullah ini cicitnya Abu Quhafah. Jadi Abdullah sahabat, walaupun sahabat, walaupun ketika Nabi meninggal umurnya baru 10 tahun, tetap sahabat karena ketemu Nabi. Sekejap ketemu Nabi, cuman sekali mandang, langsung jadi sahabat. Apalagi 10 tahun. Pas lahir ditahnik sama Nabi, kurma diinjol sama Nabi, suruh buang darah Nabi, dia minum. Itu kan artinya udah ngerti. Jadi yang minum darah Nabi tadi bukan sahabat besar, sahabat kecil. Paham dia, ini darah yang mulia. Jadi bukan Abu Bakar, bukan sekelas Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Abdullah bin Zubair yang lahirnya itu ketika Nabi baru hijrah ke kota Madinah. Pertama kali bayi yang lahir di kota Madinah dari Muhajirin itu Abdullah. Jadi Siti Asma pas hijrah ke Madinah dalam keadaan hamil. Nyampe Madinah lahir Abdullah ini. Jadi bayi atau yang pertama kali lahir di kota Madinah dari Muhajirin, dari penduduk asli Mekah adalah Abdullah bin Zubair. Artinya pas dia minum darah Nabi mungkin umurnya baru 7 tahun, 8 tahun. Tapi udah ngerti. Ini bukan sembarangan darah. Jadi cuman ini 4 generasi dari keluarga yang semuanya sahabat ini. Bahkan Abdullah bin Zubair punya adik itu bukan sahabat. Punya adik Abdullah bin Zubair, Urwah, perawi yang terkenal, Mus'ab, itu bukan sahabat. Cuman yang pertama adalah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Sayyidina Abu Bakar. Ulama umat Islam semua sepakat bahwasanya Abu Bakar ini dijuluki As-Siddiq. Kenapa dinamakan As-Siddiq? Siddiq itu orang yang sangat percaya dan cepat dalam percaya. Karena beliau ini apa yang diomongin Nabi langsung percaya. Oh, sahabat lain tidak, sahabat lain juga percaya. Cuman ini yang dimaksud pas awal-awal Islam. Nabi Muhammad SAW ketika beliau marah, ada yang ngusik Abu Bakar.
Siddiq. Jadi hati-hati yang galak ngusik Sayyidina Abu Bakar, galak ngusik Sayyidina, hati-hati, hati-hati. Mereka itu kekasih dari Muhammad SAW. Kalau sesama sahabat saja ada yang berani itu ganggu Abu Bakar As-Siddiq, Nabi marah. Artinya apa? Apalagi kalau bukan sahabat. Mata-matai Abu Bakar As-Siddiq, melaknat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu tak tahu cak mana lagi hari kiamat menghadap Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang cekcok sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tidak salah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar ini cekcok sama Sayyidina Abu Bakar. Sampailah kepada Nabi masalah. Kata Nabi, jangan ganggu sahibi, temanku. Jangan ganggu temanku Abu Bakar As-Siddiq. Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya kalian semua ini ketika dulu aku ajak masuk Islam itu kalian illa kanat lahu kabwah, kecuali mikir dulu, tafakur dulu, benar yang dia illa Abu Bakar As-Siddiq, kecuali Abu Bakar, kata Nabi, ketika aku ajak masuk Islam langsung iya. Nah, itu tidak bisa dilupakan sama Nabi Muhammad SAW. Kalau yang lain ketika Sayyidina Umar kan 5 tahun dulu baru masuk Islam, yang lain juga begitu. Pasti mikir dulu. Kecuali Abu Bakar, ketika aku ajak masuk Islam, kata Nabi, langsung iya. Dan ma nafa'ani malu ahadikum kama nafa'ani malu Abi Bakar. Kata Nabi Muhammad, tidak ada dari kalian yang memberikan manfaat dari hartanya kepadaku seperti Abu Bakar memberikan hartanya kepadaku. Jadi jasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu luar biasa sehingga tidak bisa dilupakan sama Nabi. Kalau umpama aku disuruh sama Allah menjadikan Khalil, satu teman dari manusia, la takhattu Abu Bakrin Khalilah, maka aku akan jadikan Abu Bakar Khalil. Jadi bukan hanya Siddiq, apa gelarnya Khalil Rasulullah, tapi tidak, Nabi Khalilnya Allah, Khalilur Rahman, Khalilullah, akhirnya jadi dari manusia. Jadi saking mulianya. Ketika di akhir hayat beliau, kata Nabi, pintu-pintu yang mengarah ke masjid tutup. Karena sahabat itu kan rumahnya mengelilingi Masjid Nabawi. Mereka punya pintu belakang. Kalau pintu depan mengarah ke jalan, kalau pintu belakang langsung ke masjid. Nah, kata Nabi tutup. Kecuali pintu Abu Bakar, biarkan. Mangkobah, kedudukan. Satu kedudukan yang luar biasa dari Nabi Muhammad untuk Abu Bakar As-Siddiq. Allah yang jadi ada masih kelompok yang mencacinya, melaknatnya, bahkan mengkafirkannya. Na'udzubillah min dzalik. Abu Bakar As-Siddiq. Kalau fadilahnya banyak, fadilah beliau banyak sekali, keutamaan beliau banyak sekali. Bukan sekarang pembahasan kita tentang fadilah beliau. Beliau meninggal, beliau lahir 3 tahun setelah tahun gajah, artinya beliau lebih muda 3 tahun dari Nabi Muhammad SAW, dan meninggal di tahun 13 Hijriah. Jadi pas umur beliau itu 63 tahun ketika meninggal, seperti umur Nabi Muhammad SAW, dan dikuburkan di samping Nabi Muhammad. Nah, jadi ketika ada orang yang bertanya kepada Sayyidina Ja'far As-Sadiq atau kepada Muhammad Al-Baqir, nanya wong tadi, nanya tadi itu pengen nanya, bukan nanya pengen tahu, tapi nanya pengen jelekkan Sayyidina Abu Bakar. Yang ditanya Ahlul Bait, dikira dia Ahlul Bait benci sama sahabat. Ahlul Bait itu wong paling menghormati sahabat. Tanya dia, apa kedudukan, sedekat apa kedudukan Abu Bakar dan Umar kepada Nabi Muhammad SAW? Kata Imam Ja'far As-Sadiq, kau ke masjid sekarang, jingok. Itulah kedekatan hubungan mereka. Kuburannya sampingan. Artinya di masa hidupnya mereka juga selalu bersampingan. Kata Sayyidina Ali, tidak pernah kami mendengar Nabi bercerita kecuali tadi aku jalan bareng Abu Bakar, bareng Umar. Tadi aku kesini bareng Abu Bakar, bareng Umar. Jadi memang selalu bersampingan Nabi, Abu Bakar, dan Umar. Jadi kata Imam Ja'far As-Sadiq, pengen tahu kedudukan mereka dekat tak dengan Nabi, tengoklah kuburannya. Kalau kuburannya dekat,
apalagi hati mereka, apalagi kedudukan mereka di hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau meninggal di tahun 13 Hijriah dan dikuburkan di samping Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau mensifati Nabi Muhammad SAW dan dinukil oleh sahabat sifat yang beliau sifatkan. Haitsu yaqul, beliau berkata, aminun. Nabi Muhammad SAW amin, orang yang bisa dipercaya. Ya, karena beliau ini kenal sama Nabi dari kecil. Sahib. Idh yaqulu li sahibihi. Ketika Nabi Muhammad di Gua Thawr berkata kepada temannya, jadi memang Abu Bakar As-Siddiq ini kawan dekat Nabi Muhammad SAW dari kecil. Makanya beliau tahu, amin. Nabi Muhammad ini orang yang bisa dipercaya. Mustafa, beliau adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipilih untuk menjadi utusannya, makhluk yang paling mulia, pilihan dari Allah. Lil khairi yad'u, atau ini ada takdim takhir, yad'u lil khair, selalu mengajak kepada kebaikan. Itu ajakan Nabi Muhammad SAW. Qadau'il badri, sini beliau bersinar, mukanya itu bersinar seperti terangnya bulan purnama di malam hari. Qadau'il badri zayanahul ghamam. Dan Nabi Muhammad SAW itu tidak memiliki bayangan. Nabi tidak punya bayangan. Jadi termasuk khususiyah, termasuk mukjizat, termasuk yang Allah khususkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, bahwasannya Nabi Muhammad tidak memiliki bayangan. Tidak punya bayangan. Jadi kalau dia berjalan di bawah sinar matahari, itu kata bayangan. Apa alasannya kata ulama? Kata ulama, biar bayangannya itu tidak diinjak oleh orang lain. Jadi sampai bayangannya pun dimuliakan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar bayangannya tidak ditijak sama orang lain, akhirnya Nabi kata bayangan. Kalau kita lain kalau kata bayangan. Ini bukan manusia berarti kalau kata bayangan. Tidak, kalau Nabi tidak. Nabi kata bayangan. Lalu biar bayangannya, lihat bagaimana Allah memuliakan Nabi. Jadi katik yang namanya berlebihan ketika kita memuliakan Nabi Muhammad. Dan katik yang namanya berlebihan ketika kita memilih kata-kata yang pantas untuk Nabi. Karena sebelum kita, sahabat sudah melakukannya. Sebelum sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangan pun itu sama Allah diambil. Biar ada dijak orang lain. Hebatnya kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, ini zaman-zaman fitnah. Zaman sekarang banyak fitnah, banyak pemahaman sesat, dan semua masuk kemana-mana. Bukan di kota, ke dusun, ke kampung, ke hutan masuk kali. Selagi ada HP, ada sinyal, pasti masuk pemahaman sesat, pemikiran yang tidak bermakna, tidak ada faedah, tidak usah kita ikuti. Kita ikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada nyibukkan diri dengan grup, dengan video-video yang tidak ada hasil, mendingan sibukkan diri kita dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Perbanyak salawat kepada Nabi. Kita nak masuk bulan Rabiul Awal, dari sekarang persiapan. Bukan pas Rabiul Awal, arba'in baru tiap malam maulid, tiap malam sholawat. Jadi sekarang persiapan diri kita untuk menyambut bulan Rabiul Awal, bulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga insya Allah kita termasuk yang disambut oleh Nabi, yang ditunggu oleh Nabi, yang dinanti-nantikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, bi annana tarafna wa annana
وتب علينا توبة